kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sehat dan tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa sebelum belajar. Semuanya sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Setelah kami agar dapat belajar. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan siswa kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, tidak lupa ingin selalu anak-anak menerapkan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Peserta didik dapat menyebutkan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret dengan benar. Peserta didik dapat memberikan contoh dan menunjukkan pengalaman melakukan kewajiban sebagai anggota keluarga terkait penghematan energi dengan benar. Hari ini kita akan belajar di subtema 4 penghematan energi di pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Mata pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalnya menggunakan air dan listriknya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah, lalu menggunakan kendaraan umum. Juga cara menghemat energi, seperti pada video yang sudah anak-anak buat. Nah, itu dia cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore, hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik jadi murah. Kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Rumah Dayu memiliki pepohonan yang sangat subur dan rimbun. Jendela dan lubang anginnya banyak dan terang pada pagi dan siang atau sore hari.
Rumah Dayu tidak membutuhkan pendingin ruangan sehingga menghemat energi listrik. Sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Dengan menghemat penggunaan energi listrik, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Misalnya, biaya tagihan listrik bulanan kita menjadi lebih ringan. Menghemat penggunaan bahan bakar fosil, menjaga lingkungan alam agar tetap bersahabat, ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi ini, dan masih banyak lagi. Mengapa menanam pohon tersebut kegiatan menghemat energi? Karena dengan menanam pohon, maka suhu di sekitar kita menjadi lebih sejuk, sehingga tidak perlu lagi menggunakan AC, kipas angin, air cooler, dan semacamnya. Kertas beni lebih besar dari kertas Edo. Jadi, keliling kertas beni berbeda dari kertas Edo. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar dua kertas ya. Yang pertama ada kertas beni dan kertas Edo. Itu memang berbeda. Akibatnya, luas kertas beni berbeda dari kertas Edo. Kalian sudah belajar cara menentukan keliling. Dapatkah kamu menentukan luas kertas beni dan Edo? Perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satu. Nah, di sini Miss ada gambar kertas, lalu ada korek api ya. Nah, di sini kita menentukan dengan alat tidak baku, yaitu korek api ya. Di sini panjang sama dengan 5 batang korek api. Lalu lebarnya sama dengan 3 batang korek api. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Untuk lebarnya itu ada 3 batang korek api. Lalu untuk panjangnya itu ada 5 batang korek api ya. Nah, di sini keliling sama dengan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api. Nah, ditambah jadi panjang ditambah lebar ya. Nah, untuk lebarnya itu adalah 3 batang korek api. Ya, jadi 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Kok 3 batang ditambah 3 batang? Iya, karena di sini lebarnya kan ada 2, ya kan? Nah, lalu untuk panjangnya itu juga ada 2 nih. Jadi setiap sisinya ada dua ya. Jadi seperti ini. Untuk kelilingnya yaitu panjang ditambah lebar ya. Nah, di sini kita pakainya perkalian untuk mempermudah atau untuk mencari hasilnya. Jadi 2 dikali 5. Kenapa 2? Ya. Kenapa 2? Karena di sini kan ada 2 nih untuk buktinya ya. Jadi 2 dikali 5. Ya, lalu ditambah 2 dikali 3. Sama dengan 2 dikali 5 itu ditambah 2 dikali 3 itu 6. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16 batang korek api. Nah, sekarang lihatlah contoh berikut ini. Nah, di sini Miss juga ada gambar ya. Nah, di sini luasnya sama dengan 5 dikali 4. Oh, bisa? Coba kita hitung bersama-sama ya. Nah, ini untuk panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lalu untuk lebarnya itu kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya. Ya. Nah, untuk menentukan luas yaitu panjang dikali lebar. Kalau tadi keliling itu panjang ditambah lebar, nah kalau untuk menentukan luas yaitu panjang dikali lebar. Jadi 5 dikali 4 persegi satuan. Ya. Nah, hasilnya yaitu 20 persegi satuan. Nah, jadi jumlahnya semua ini ada 20 persegi satuan. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Jadi semuanya yaitu ada 20 persegi satuan. Hitung perkiraan luas gambar berikut. Gunakan alat ukur tidak baku. Nah, ini dia ada gambar lagi, Miss ya. Coba. Nah, sekarang kita menentukan luasnya lagi.
Nah, kalau luas tadi yaitu panjang dikali lebar. Jadi kita hitung panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lalu untuk lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luasnya sama dengan 5 dikali 6. Hasilnya 30 persegi satuan. Nah, untuk gambar yang berikutnya, seperti tadi. Nah, untuk luasnya yaitu ada 4 dikali 5. Coba kita buktikan. 1, 2, 3, 4 untuk panjangnya dan lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi jumlahnya adalah 20 persegi satuan. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada soal matematika, yaitu luas kipas Udin adalah titik-titik persegi satuan. Lalu luas kipas Edo adalah titik-titik persegi satuan. Coba kita hitung persegi satuannya ya. Jadi yang ada warna merah ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Coba. Nah, luas kipas Udin adalah 22 persegi satuan. Nah, lalu coba kita hitung yang luas kipas Edo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi luas kipas Edo adalah 14 persegi satuan ya. Jadi ini luas kipas Udin, lalu ini untuk luas kipas Edo. Nah, barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap berhemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini anak-anak bisa lihat. Jadi banyak orang yang sedang mengantri air bersih dari pemerintah ya. Mereka bawa dan air, lihat kali ya. Nah, di sini apa yang sedang mereka lakukan? Warga mengantri air bersih bantuan dari pemerintah. Mengapa mereka melakukannya? Pada musim kemarau, desa mereka mengalami kekurangan air bersih. Di mana kejadiannya? Nah, ini Miss ini tulis di Desa Majujaya ya. Anak-anak bisa tulis di desa manapun. Lihat, itu adalah pilihan anak-anak ya. Lalu apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Sebaiknya warga melakukan gerakan menghemat air sehingga pada musim kemarau tidak kekurangan air bersih. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Agar tidak terjadi antrian air, warga sebaiknya menjaga lingkungan dengan cara menanam banyak pohon. Buatlah cerita sesuai dengan jawabanmu. Cerita tentang air yang biasa kamu temukan, cerita tentang cara menghemat air yang dapat kamu lakukan. Nah, di sini warga masyarakat Desa Majujaya mengantri air bersih. Bantuan dari pemerintah. Pada musim kemarau, desa mereka mengalami kekurangan air bersih. Sebaiknya warga melakukan gerakan menghemat air sehingga pada musim kemarau tidak kekurangan air bersih. Agar tidak terjadi antrian air, warga sebaiknya menjaga lingkungan dengan cara menanam banyak pohon. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, anak-anak sudah dapat membuat cerita mengenai penghematan energi. Ya, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku. Ya, tadi menggunakan alat yang tidak baku yaitu korek api. Lalu mengetahui yang termasuk kegiatan pembuatan energi serta dapat memberikan saran perbaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa sesudah belajar. Ya, sikap berdoa. Doa sudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar.
Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.